datang. Ya, Oke, selamat datang. guys. Hai guys. Nah ini Bapak Perdi nih. Mantap. PT Perkebunan Nusantara 6 kini akhirnya berhasil menjadi orang tua yang baik. Anak sulungnya PT Bukit Kausar makin mandiri sebagai anak perusahaan. Targetnya pun tak main-main, melampaui perolehan rata-rata produktivitas negeri jiran. Sudah 22 tahun usia PT Bukit Kausar, kini anak sulung dari PT Perkebunan Nusantara atau PTP 6 ini sudah mandiri. Ia beranjak dewasa dan sudah mampu menghasilkan laba bersih hingga 39 miliar pada tahun 2021. Bukan perjalanan mudah. Semenjak 7 Juni 2000 lalu, PT Bukit Kausar diakuisisi oleh PT PN 6. Saat itu perusahaan perkebunan sawit ini tak benar-benar sehat. Namun di tangan perusahaan BUMN ini, ia mulai tumbuh dewasa dan sehat. Tak hanya sehat, ia bahkan semakin mandiri. Terhitung di waktu yang sama, si anak sulung ini bahkan tak memiliki tanggungan utang sepeser pun di perbankan sejak Juli 2021. Sekretaris perusahaan PT PN 6 Jambi Ahmedi Akbar menyebut PT Bukit Kausar memang belum mampu melewati produktivitas rata-rata perkebunan sawit di Malaysia. Saat ini produktivitas perkebunan sawit PT Bukit Kausar menyentuh 14,34 ton per hektar pada tahun 2021. Ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kita sedang berupaya meningkatkan produktivitas dengan berbagai upaya intervensi. Targetnya adalah mampu mencapai produktivitas 25 ton per hektar sehingga bisa membantu meningkatkan rata-rata produktivitas PTP 6 menjadi 20 ton per hektar. Jika mengutip dari pernyataan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang yang mengungkapkan angka produktivitas kebun sawit di negeri jiran bisa mencapai 12 ton per hektar. Perolehan produktivitas tersebut tentunya sudah mampu mengimbangi perolehan rata-rata Malaysia. Namun jika mengacu pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang menyebutkan hasil kebun sawit di Malaysia fantastis, menyentuh angka 30 ton per hektar. Itu artinya hasil produksi kebun sawit PT Bukit Kausar masih di bawah Malaysia. Saat ini 12 ton per hektar ini bahkan sudah dilewati PT Bukit Kausar pada tahun 2017 yang mencapai 12,56 ton. Kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 12,91 ton. Sempat menurun pada tahun 2019 menjadi 12,30 ton dan 11,37 ton pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 berhasil digenjot menjadi 14,34 ton. Perolehan ini memecahkan rekor produktivitas PT Bukit Kausar sepanjang sejarah. Bukan sekadar angan-angan semata. Target 25 ton itu diikuti dengan langkah-langkah perlakuan intervensi. Di antaranya adalah upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sifat tanah. Ahmedi menambahkan tanda bahwa sifat biologis tanah menjadi baik adalah munculnya cacing tanah yang kemudian menggemburkan dan memperbaiki sifat fisik tanah. Butuh 4 jam perjalanan untuk sampai ke lokasi perkebunan perusahaan yang mengelilingi 4 desa di Kecamatan Renah, Mendalu, Kabupaten Tanjung Barat, Provinsi Jambi itu. Perjalanan dari kota Jambi menuju lokasi menjadi lebih mudah dengan infrastruktur jalan yang baik. Bahkan mobil bus pun sudah bisa menjangkau lokasi perkebunan. Selama masa rehabilitasi areal PT Bukit Kausar tahun 2020 hingga 2021, manajemen telah membuka areal baru seluas 1.200 hektar, jalan baru 60 km sejauh jarak Jambi Bulian, jembatan plat gelombang 23 unit, gorong-gorong beton 87 unit, rumah 88 pintu, dan kantor afdeling sebanyak 16 unit. PT Bukit Kausar memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 508 orang. Sementara itu, kepemilikan saham PT PN 6 99% atau sebanyak 47.600 lembar saham. Sisanya 1% dimiliki oleh koperasi karyawan PT PN 6 atau 480 lembar saham. PT Bukit Kausar punya pabrik berkapasitas 30 ton per jam yang beroperasi 20 jam dalam sehari. Dengan kapasitas itu maka akan mampu mengolah 600 ton tandan buah segar dalam sehari. Artinya akan menghasilkan 120 ton CVO setiap harinya. Apabila seluruhnya diolah menjadi minyak goreng curah, maka akan menghasilkan sekitar 84 ton migor per harinya. Sementara itu, menurut Ahmedi, kebutuhan minyak goreng di Indonesia hanya 8 ton per hari atau setara 2,88 juta kilogram per tahun. Dengan begitu, maka jika satu pabrik PT Bukit Kausar saja sudah lebih untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Indonesia.
Si anak sulung Bukit Kausar punya kebun sawit dengan areal terluas di PTP 6 yaitu 5.004,92 hektar. Ini terdiri dari areal tanaman menghasilkan seluas 4.833,63 hektar, TM non produktif seluas 89,81 hektar serta tanaman areal cadangan 81,48 hektar. Meski terhitung sudah cukup sehat dengan laba bersih 39 miliar, Ahmedi berharap PT Bukit Kausar semakin sehat. Setidaknya kini PT Bukit Kausar selaku si sulung sudah benar-benar mandiri di usia 22 tahun.